Hai sahabat Edufit, kali ini Bang Edu akan lanjut lagi membahas soal asli PAS Matematika kelas 8 SMP yang pernah keluar. Dan jika soal model seperti ini keluar lagi, harapannya nanti adik-adik bisa mengerjakan dengan benar dan dapat nilai 100 ya. Oke, untuk soal kali ini kita akan bahas nomor 21 sampai dengan nomor 30. Untuk yang nomor sebelumnya bisa dilihat pembahasannya di channel YouTube Edufit. Oke, buat adik-adik yang baru menemukan channel ini, yuk subscribe dulu ya channel Edufit, channel pendidikan yang membahas soal-soal matematika. Oke, sekarang kita bahas ke nomor 21 ya. Bagi adik-adik yang mau mengerjakan terlebih dahulu, silahkan dipending videonya kemudian dikerjakan ya. Nanti dicocokkan bersama. Oke, silahkan dicoba dulu. Oke, gimana? Sudah ketemu jawabannya yang mana? Kita bahas ya. Suatu fungsi f dinyatakan oleh fx sama dengan px plus q. Diketahui f1 sama dengan 3 dan f-3 sama dengan 11. Nilai p dan q berturut-turut adalah, oke. Sekarang yang diketahui rumus fungsinya adalah ini. Kemudian diketahui yang lainnya adalah f1 sama dengan 3 dan f-3 sama dengan 11. Nah, antara rumus yang diketahui dengan nilai yang diketahui ini harus disinkronkan ya. Nah, di sini kan ada f dalam kurung X. Di sini ada F dalam kurung 1. Artinya posisi X ini nanti diganti 1. Jadi kalau misalkan X-nya diganti 1, yang di sini itu X-nya diganti 1, nanti hasilnya akan sama dengan 3. Gitu ya. Oke, langsung kita terapkan ya. X-nya kita ganti 1 jadinya P kali 1 atau P saja ya. P kemudian ditambah dengan Q ya. Ditambah dengan Q, hasilnya akan sama dengan 3. Begitu juga dengan yang belakang ya. Jika X-nya diganti min 3, ya, X-nya diganti min 3, nanti hasilnya akan sama dengan 11. Nah, sekarang X-nya kita ganti min 3 nih. P kali min 3 itu sama dengan min 3P ya. Jadi kita tulis di sini min 3P, kemudian ditambah dengan Q-nya tetap Q. Nilainya akan sama dengan 11, gitu ya. Nah, dari dua persamaan ini kemudian kita eliminasi ya. P dikurangi negatif 3. Negatif-negatif jadinya positif ya. Ini kan sama halnya dengan 1P ya. 1 ditambah 3 berarti 4P. Kemudian Q dikurangi Q hilang ya. Kemudian nilainya sama dengan 3 dikurangi 11 yaitu negatif 8. Sehingga P-nya sama dengan negatif 8 dibagi 4 berarti negatif 2. Nah, udah ketemu ya. P-nya min 2. Nah, sekarang kita tinggal cari Q-nya ya. Kita masukkan ke persamaan yang pertama ini ya. Kita ganti P-nya dengan min 2, jadinya P-nya ini kita ganti min 2, kemudian ditambah dengan Q, nilainya sama dengan 3. Kemudian Q nilainya sama dengan min 2, kalau pindah ruas jadinya plus 2. 2 tambah 3 berarti 5. Sehingga jawabannya adalah P-nya min 2 dan Q-nya adalah 5. Jawabannya adalah yang D. Gimana? Sama ya? Oke, kalau sudah kita lanjut ke soal nomor 22 ya. Ya, soal nomor 22 seperti ini ya. Yuk dicoba dulu ya. Oke, sudah ketemu? Kita bahas ya. Nah, sekarang kita pakai logika aja ya. Di sini kan F dalam kurung 2X plus 3. Di sini F dalam kurung min 5. Berarti ini harus disinkronkan juga ya. Ini harus sama ya. Berarti ini harus sama. Artinya nanti 2X plus 3 itu nilainya harus sama dengan negatif 5 ya. Di situ negatif 5. Sehingga 2X sama dengan positif 3 kalau pindah ruas jadinya negatif 3. Negatif 5, negatif 3 jadinya negatif 8. Maka X-nya sama dengan min 8 bagi 2 yaitu min 4. Maka X-nya min 4. Yang ditanyakan bukan X-nya. Yang ditanyakan adalah F min 5. Nah, kemudian X sama dengan min 4 ini kita masukkan ke sini ya. X yang di sini kita ganti min 4. Sehingga jadinya adalah 2 kali min 4 kemudian ditambah dengan 4. 2 kali min 4 kan min 8 ya. Min 8 tambah 4 berarti nilainya adalah min 4. Min 4 juga ternyata. Ya, kebetulan pas sama ya. Sehingga jawabannya adalah yang C gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 23. Ya, nomor 23 seperti ini ya. Kalau mau dicoba dulu silahkan. Oke, sudah ketemu ya. Fungsi f dinyatakan dengan rumus ini, rumusnya sudah ada. Kemudian jika f4 sama dengan min 28, f min 5 sama dengan 26,
Nilai dari F min 10 sama dengan titik-titik. Nah, ini caranya sama dengan nomor 21 ya. Dicari dulu X-nya diganti dengan 4, hasilnya min 28, kemudian X-nya diganti min 5, hasilnya 26. Nanti akan ketemu nilai A dan B. Kalau A dan B sudah ketemu, kemudian X-nya diganti min 10, nah itu akan ketemu jawabannya. Tapi untuk soal ini Bang Indo akan berikan cara lain atau trik cepatnya untuk mengerjakan soal ini tanpa harus mencari nilai A dan B dulu. Tapi langsung pakai logika ya. Yang diketahui adalah F4 sama dengan min 28 ya. Kemudian yang diketahui lainnya adalah F min 5 sama dengan 26. Kemudian langsung ke yang ditanyakan, F min 10. Nah, kita pakai logikanya begini ya. Ini ada perubahan angka ya. 4 jadi min 5 itu kan berarti berkurang ya. Berkurang berapa? Kurang 9. 4 kurangi 9 hasilnya min 5. Gitu kan? Iya. Atau untuk mencari ini sama halnya dengan min 5 dikurangi 4 yaitu min 9. Begitu juga dengan yang bagian kanan ini. 26 dikurangi 28 nanti min jadinya plus ya. Berarti atau min 28 tambah berapa biar jadi 26. Ya mudahnya kan 26 dikurangi min 28. Min kan jadinya plus sama halnya dengan 26 tambah 28 yaitu 54. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat yang kiri min 9, yang kanan 54. Nah, perubahan dari kiri ke kanan itu kalau semakin besar dikali, kalau semakin kecil dibagi ya. Min 9 kali berapa yang hasilnya 54? Ya, nilainya adalah min 6. Ya enggak? Min 9 kali min 6 hasilnya plus 54 ya. Oke, berarti kata kuncinya nanti dari kiri ke kanan adalah dikalikan min 6. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Min 5 jadi min 10 itu berarti berkurang berapa? Kurang 5 ya. Nah, terus yang sini berapa? Ya kita lihat dari kiri ke kanan itu perubahannya adalah dikali min 6. Min 5 kali min 6 nilainya adalah plus 30. Kemudian kita jumlahkan yang ini. 26 tambah 30 berarti 56. Berarti jawabannya adalah yang D. Itu ya. Oke, nanti silahkan adik-adik cek juga dengan cara rumus ya. Dengan cara sama dengan soal nomor 21. Kemudian dicari nilai F dari min 10-nya. Gitu ya. Oke, sekarang lanjut ke soal nomor 24. Ya, soal nomor 24 seperti ini ya. Dicoba dulu silahkan. Oke, sudah ketemu ya. Perhatikan gambar berikut. Gradien garis M adalah gradien ya yang ditanyakan. Gradien itu simbolnya adalah huruf M ya. Gradien kalau menghadap ke kanan itu berarti nilainya positif ya. Ini positif. Kalau yang ke kiri, yang ke sana itu nilainya adalah negatif. Atau untuk memudahkannya, kalau kita angkat tangan itu berarti ini tangan kanan ya. Kalau kita angkat tangan kanan, nah tangan kanan itu identik dengan positif. Nah ini kalau kita angkat tangan itu samanya dengan tangan kiri ya. Tangan kiri identik dengan negatif ya. Oke, bisa dipahami ya, berarti jawabannya harus positif ya, berarti yang C sama D ini salah. Kemudian gradien itu pasti pembagian ya, yaitu rumusnya adalah Y per X ya. Jadi yang vertikal dulu, baru yang horizontal. Jadi harus membentuk segitiga siku-siku ya, harus. Ya, dari sini sampai sini nih harus kita buat segitiga siku-siku. Boleh ke sini, boleh ke sana, boleh lah masalah. Yang penting vertikal dulu, ini ada 2 satuan, berarti 2. Kemudian yang ke samping ini ada 3 satuan, berarti nilai gradiennya adalah 2/3, yaitu jawabannya yang B. Gitu ya, jangan sampai kebalik ya. Y per X ya, jangan sampai kebalik X per Y, harus vertikal dulu. Utamakan yang di atas dulu, kemudian yang ke samping kanan kiri ya, nanti nomor 2 lah ya. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 25. Ya, soal nomor 25 seperti ini. Kalau mau dicoba dulu silahkan ya. Oke, sudah ketemu? Kita bahas ya. Garis H tegak lurus dengan garis ini. Gradien garis H adalah, nah. Oke, sekarang kita cari dulu gradien yang ini ya. Nah, untuk rumus gradien salah satunya adalah seperti ini ya. Y sama dengan MX plus C. Nah, di sini gradien itu simbolnya adalah huruf M. Ini adalah namanya gradien. Jadi gradien itu adalah koefisien X, tapi syaratnya di sini Y sama dengan ya. Di sini tidak boleh ada angkanya. Sekarang kita rubah aja yang ini, kita rubah menjadi pindah ruas ya. Min 4X ini kita pindah ruas kanan, jadinya adalah 4X kemudian plus 12. Nah di rumusnya kan hanya Y saja, tidak ada 3. Berarti masing-masing kita bagi 3. Kita bagi 3 dapat Y, kita bagi 3 jadinya 4/3, kemudian X, yang ini kita bagi 3 dapat 4. Nah yang namanya gradien itu adalah ini gradien ya. Berarti 4/3 itu adalah gradiennya dari yang ini.
Tapi gradien garis H itu adalah tegak lurus dengan yang ini. Kalau tegak lurus itu berarti saling berlawanan dan saling berkebalikan, ya. Berarti gradien garis H itu lawannya positif itu negatif, kemudian kebalikannya 4/3 yaitu 3/4. Berarti jawabannya adalah yang C. Kalau sejajar berarti sama ya. Kalau misalkan garis H sejajar dengan garis ini berarti gradien garis H adalah 4/3 juga. Tapi karena di sini tegak lurus berarti saling berlawanan dan saling berkebalikan gitu ya. Oke, sudah bisa ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 26. Ya, soal nomor 26 seperti ini ya. Oke, dicoba dulu. Ya, sudah ketemu ya. Sekarang kita bahas. Persamaan garis yang melalui titik 1,6 dan gradiennya 3 adalah. Ini ada banyak cara ya. Yang pertama dengan cara rumus ya. Rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, Y1 sama X1 itu apa? Y1 X1 itu adalah titiknya ini. Ini adalah X1, yang ini adalah Y1. X itu X yang depan, Y yang belakang ya. Kemudian gradiennya 3, berarti ini namanya M. Kita masukin aja ya ke rumusnya. Y-nya tetap Y, Y1-nya kita ganti dengan 6, sama dengan M-nya kita ganti dengan 3. Kemudian X-nya tetap, X1-nya kita ganti 1. Kemudian kita kalikan yang ini ya. Oke, jadinya adalah 3X, 3 kali min 1 yaitu min 3. Yang ini tetap Y min 6. Nah, sekarang menyesuaikan dengan pilihan ganda yang diberikan. Ini dibuat Y-nya positif, berarti Y-nya di sebelah sini ya. Kemudian X-nya kita pindah ruas. 3X ini kalau kita pindah ruas jadinya min 3X. Kemudian min 3 kalau kita pindah ruas jadinya plus 3. Plus 3 min 6 jadinya adalah min 3. Sama dengan karena sudah pindah ruas kiri semua berarti yang kanan 0 gitu ya. Oke, jawabannya apa ini? Jawabannya adalah yang A ya. Oke, kalau sudah bisa kita lanjut ke soal nomor 27. Ya, soal nomor 27 seperti ini ya. Silahkan dicoba dulu ya. Oke, sudah ketemu. Kita bahas ya. Persamaan garis lurus yang melalui titik ini dan ini adalah. Nah, ini namanya persamaan garis melalui dua titik ya. Ada rumusnya ya. Rumusnya adalah Y min Y1 dibagi dengan Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi dengan X2 min X1. Nah, X1, Y1, X2, Y2 itu yang mana? Ya, ini misalkan ini adalah X1, Y1 berarti yang ini adalah X2, Y2. Kemudian langsung dimasukkan ke rumusnya ya. Nah, silakan nanti cari sendiri ya. Tapi untuk kali ini Bang Indo akan berikan cara yang lain, cara cepat, tidak usah pakai rumus. Caranya tinggal ditumpuk aja ya ini ya. 2 min 1, kemudian 3 min 2. Langsung kita kurangkan ya. 2 kurangi 3 berarti min 1. Langsung dikasih Y sama dengan Y dulu ya. Sesuai dengan rumus gradien ya, Y sama dengan. Berarti ini Y dulu, jangan X ya. Yang bagian kiri itu harus Y. Kemudian yang ini kita kurangkan juga ya. Min 1, min 2. Min jadinya plus ya. Sama hanya dengan 2 kurangi 1, yaitu 1. Kemudian yang ini baru dikasih X. Nah, ini kemudian kita kalikan silang ya. Min 2 kali 2 itu hasilnya adalah min 4. Kemudian 3 kali min 1 itu hasilnya adalah min 3. Nah, sekarang kita kurangkan ini. Ya, min 4, min 3, jadinya plus 3 ya, sama hanya dengan min 4 tambah 3, yaitu min 1. Oke, X-nya di depan ya, berarti 1X atau X saja kalau pindah ruas jadinya adalah min X, kemudian di sini adalah min Y sama dengan min 1. Kalau jawaban seperti ini ada di D ya, min X, min Y sama dengan min 1 itu ada di D. Tapi boleh juga ya sebenarnya ya, ini masing-masing kalau dikalikan negatif itu jadinya adalah X plus Y sama dengan 1. Jawabannya juga yang B ya kan. Nah, ini sebenarnya B dan D ini sama ya, karena masing-masing hanya dipindah ruas saja. Nah, berarti jawabannya harus 2 ini. Jawab B boleh, jawab D boleh ya. Oke, langsung ke soal nomor 28. Oke, nomor 28 seperti ini ya, dicoba dulu ya. Oke, jawabannya yang mana sudah ketemu? Dari garis-garis dengan persamaan ini, yang merupakan garis-garis yang sejajar adalah yang mana? Oke, kalau sejajar itu berarti nanti posisi X dan Y-nya sebanding ya. Misalkan ini ya, yang I1 ini, 3 sama 6. Ini masing-masing bisa dibagi 3 ya. Kalau kita bagi 3, ini jadinya adalah X, kemudian min 6 bagi 3 adalah 2 ya, 2Y, kemudian yang ini kita bagi 3 dapat 4, sama dengan 0. Boleh seperti ini ya. Kemudian yang I2 kita bagi berapa? Bagi 2 semua ya, bagi 2 dapat X, kemudian kalau dibagi 2 dapat 2Y,
kemudian bagi 2 dapat 3 sama dengan 0. Yang ini kalau kita bagi 2 dapat X, kita bagi 2 dapat min 2Y, kita bagi 2 dapat 4 sama dengan 0. Dan yang terakhir, kita udah nggak usah dibagi ya, X min 3Y min 9 sama dengan 0. Nah, dari keempat ini yang sama yang mana? X dan Y-nya. Ya, yang sama adalah yang ini dengan yang ini, ya kan? Nah, kalau sama itu berarti dia sejajar. X min 2Y, ini X min 2Y juga. Berarti yang sejajar adalah yang I1 dan I3, yaitu jawabannya yang B. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 29. Ya, soal nomor 29 seperti ini ya. Perhatikan gambar, kemudian persamaan garis P pada gambar di samping adalah, yuk dicoba dulu ya. Oke, sudah ketemu ya. Ya, ini sama hanya dengan garis melalui 2 titik ya. Yang pertama adalah titik 4,0 dan yang kedua adalah 0,-1. Gunakan rumus seperti yang tadi boleh ya. Tapi Bang Edo akan berikan trik cepatnya cara mengerjakan soal ini tanpa menggunakan rumus ya. Langsung kita main tembak-tembakan ya. Yang di sumbu Y kan -1 ya. Tembakkan dengan yang sumbu X. Kemudian yang sumbu X tembakkan dengan yang sumbu Y. Ini kan juga sumbu Y kan. Nah, sekarang langsung kita kalikan. -1 kali X adalah min X. Kemudian 4 kali Y adalah plus 4Y. Kemudian angkanya ini kita kalikan. -1 kali 4 yaitu min 4. Nah, ini sudah mau jadi. Di sini yang diminta X-nya positif. Berarti kita balik ya. Negatif menjadi positif. Kemudian positif menjadi negatif. 4Y. Kemudian min jadi plus 4. Atau 4 saja. Gitu ya. Sehingga jawabannya adalah X min 4Y sama dengan 4. Yaitu jawabannya yang D ya. Oke, silakan adik-adik cek dengan cara yang pakai rumus ya. Nanti jawabannya harus sama. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 30. Ya, nomor 30 seperti ini ya. Persamaan garis lurus yang tegak lurus dengan garis ini adalah yang mana? Yuk dicoba dulu ya. Oke, kalau sudah kita bahas ya. Ini ada kata kunci tegak lurus ya. Tegak lurus dengan garis yang ini kan. Nah, caranya begini nih, syarat cepatnya ya. Bang Edu berikan syarat cepatnya. Nah, kalau tegak lurus itu berarti nanti saling berlawanan dan saling berkebalikan ya. Jadi kalau tegak lurus itu kita balik saja ya. Yang tadinya adalah 4Y itu menjadi 4X, yang tadinya 2X itu menjadi 2Y. Yang tadinya min itu jadi plus. Gitu ya. Kalau yang sejajar tadi kan sama ya. Yang sejajar tadi sama. Kalau tegak lurus berarti dibalik saja. Seperti itu ya. Berarti nanti jawabannya yang ada 4X plus 2Y. 4X plus 2Y itu berarti jawabannya yang B ya. 4X plus 2Y. Kan sama ya kan. Nah ini kan cara cepatnya ya. Kalau cara biasa adik-adik harus menggunakan gradien ya. Cari dulu gradiennya ini berapa. Cari gradien yang saling berlawanan dan berkebalikan dengan gradien yang diketahui ini. Gitu ya. Oke, sudah kita bahas sampai dengan nomor 30 ya. Buat adik-adik yang belum subscribe, yuk subscribe channel EduFit, channel pendidikan yang membahas soal-soal matematika. Ini yang kita bahas di EduFit ini lengkap ya dari SD, SMP, SMA, mau masuk perguruan tinggi negeri, bahkan mau daftar CPNS, semuanya ada. Jadi jangan khawatir, di EduFit akan kita sediakan semua soal-soal. Nah, untuk soal yang nomor 31 belum sempat Bang Edu bahas, nanti silahkan adik-adik kerjakan sendiri ya. Bang Edu tampilkan aja, silahkan nanti dicari jawabannya sendiri. Kalau perlu silahkan ditulis di kolom komentar. Ini nomor 31, kemudian nomor 32, kemudian nomor 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan nomor 40. Nah, silakan adik-adik pelajari sendiri ya. Untuk kali ini Bang Edu baru bahas sampai nomor 30. Mudah-mudahan adik-adik diberi kemudahan dalam mengerjakan soal ujian PAS dan dapat nilai 100. Amin. Sampai jumpa.